Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, kali ini kita akan membuat project baru ya. Jadi kita akan membuat aplikasi yang baru. Jadi aplikasi ini tentang kuliner ya. Jadi untuk nama projectnya kita buat saja masakan atau kuliner ya, kuliner. Kemudian ya kita oke. Ya, jadi di sini kita akan mulai membuat desain untuk background. Untuk backgroundnya boleh kita gunakan gambar ya, atau boleh juga dengan warna ya. Jadi kalau untuk warna kita bisa mengaturnya dari sini ya, background color ya. Kita pilih saja warna yang sesuai ya. Saya lebih memilih warna yang soft. Biasanya kalau user ya, kalau warnanya tidak terlalu ngejreng ya, terlalu terang, mata kita akan santai ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan konsentrasi yang terlalu tinggi ya untuk melihat aplikasi tersebut ya. Misalnya kita pilih warna light gray misalnya ya, atau misalnya boleh juga warna pink misalnya ya, warna yang soft. Kemudian apa saja yang bisa kita tambahkan? Kita bisa menambahkan label, boleh ya, silakan. Menambahkan gambar ya, gambar dari ya, karena kita bahasnya tentang kuliner ya, gambar dari rumah makan misalnya ya, gambar dari tempat makan yang khas ya di kota Palembang misalnya ya, atau di kota Bandung ya, Jogja. Misalnya memilih daerah-daerah yang memang memiliki makanan khas, kemudian makanannya sudah dikenal ya di Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri misalnya ya, seperti nasi Padang misalnya. Nah ini boleh kita tambahkan gambarnya di sini ya. Jadi lebih memberikan kesan yang lebih familiar ya, kemudian juga mudah untuk diingat ya. Kalau misalnya kita menyampaikan informasinya dalam bentuk ciri khasnya dari makanan tersebut. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita akan menambahkan label terlebih dahulu di sini. Oke, kita tambahkan labelnya. Atau kalau ingin di tengah, kita bisa menggunakan layout ya. Oke, seperti ini. Kita atur dulu layoutnya ya, pengaturan layout simple ya. Oke, jadi di dalamnya baru kita tambahkan label ya. Jadi labelnya kita taruh di dalamnya. Kemudian kembali ke layoutnya, ini kita akan atur sebagai center semua untuk alignmentnya ya. Jadi posisinya tepat berada di tengah. Warnanya juga kita atur ya, backgroundnya boleh. Oke, kemudian untuk labelnya, tulisannya kita perbesar ya biar lebih jelas. Warnanya kita ganti dengan warna yang lebih terang ya.
Kemudian teks yang ditampilkan menu kuliner. Oke, menu kuliner seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan beberapa button. Jadi kita tambahkan langsung saja ya di sini button-buttonnya. Jadi kita urutkan ya ke bawah. Ya, kita tambahkan sekitar 5 button saja. Kemudian ukuran buttonnya boleh juga kita atur ya biar kelihatan proporsional dengan judul yang berada di atasnya. Oh sorry, ini seharusnya 40 ya. Kemudian widthnya 300 pixel ya. Kita lakukan hal yang sama untuk button yang lain. Oke, jadi seperti ini ya, sudah lebih jelas. Kemudian untuk teksnya ya, jadi misalnya yang pertama kita akan kulinernya adalah pindang ya, pindang tulang. Kemudian rendang. Kemudian mie celor ya. Kemudian soto ayam. Nah, yang terakhir kita buat tentang ya, tentang rumah makan. Jadi informasi tentang rumah makan ini. Oke, kita atur ya biar kelihatan jelas. Kita boldkan saja ya biar tulisannya lebih jelas. Oke, lebih kurang tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat beberapa screen ya. Jadi ini screen yang pertama kita udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke screen yang kedua ya. Screen yang kedua yaitu untuk pindang tulang ya. Jadi kita add screen dulu. Sekarang kita add screen ya, default saja ya, screen 2. Kita klik OK. Oke, jadi kita ini buat untuk pindang tulang. Boleh kita tambahkan layoutnya dulu ya biar rapi.
atur ya seperti sebelumnya. Kemudian labelnya kita taruh ke dalam ya, ke dalam dari layoutnya ya. Kemudian kita atur semuanya center untuk alignmentnya ya. Balik lagi ke labelnya, fontnya kita ganti dengan 20, kemudian kita boldkan. Teksnya kita isi dengan menu pindang tulang ya, menu pindang tulang. Oke, seperti ini lebih kurang. Kemudian di dalamnya kita tambahkan informasi ya, tambahkan informasi di sini. Oke, kita hanya akan menggunakan label langsung ya, jadi tidak perlu lagi ini. Ya, kita buat informasinya. Informasi. Ya, kita boldkan juga ya. Kemudian yang ini pindang tulang iga sapi, 1 porsi Rp 40.000 ya. Oke, kemudian ya boleh kita tambahkan yang lain ya, misalnya bonus lalap. Lalap dan es teh. Ya, bonus lalap dan es teh. Kemudian di bawahnya kita tambahkan label lagi. Oke, ini kita boldkan ya. Teksnya pesan berapa porsi. Oke, di sebelahnya kita tambahkan text box ya. Oke, ke atas malah ya. Oke, di bawah aja boleh, atau kalau mau dibuat di samping berarti kita gunakan alignment ya. Jadi ini kita hapus aja dulu. Atau kita tambahkan alignmentnya dulu di bawah. Horizontal arrangement ya, maksud saya. Kita atur seperti sebelumnya. Ya, jadi kemudian labelnya kita pindahkan ke dalam arrangementnya ya, biar kelihatan rapi. Oke, seperti ini ya, lumayan ya. Oke,
Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan label kembali ya di bawahnya. Ya, kita tambahkan lagi di sini. Ya, ini teksnya jumlah tagihan ya, jumlah tagihan atau total harga aja ya, total harga. Oke, total harga. Di bawah sini kita tambahkan label satu lagi. Ya, untuk menampilkan ya total harganya ya, total harga dari jumlah porsi ya, jumlah porsi yang dipesan oleh pengguna dikali dengan harga satuan ya, harga satu porsinya yaitu 40.000. Oke, seperti ini. Ini mungkin kita berikan warna biru ya, biar beda warnanya dengan yang di atasnya. Satu lagi ya, sebelah sini. Oke, dia nggak mau ya, mungkin ya, ini berarti kita harus menggunakan arrangement kembali ya, sama seperti yang atas tadi. Oke. .30 aja, kemudian widthnya kita isi 300 pixel. Kita taruh di dalam ya, kemudian sebelahnya kita tambahin label ya, untuk menampilkan harganya ya, atau total harga. Oke, jadi seperti ini lebih kurang. Oh ya, seharusnya kita tambahkan button ya, tapi saya lupa tadi. Ya, button untuk menghitung ya. Jadi kalau diklik buttonnya akan melakukan kalkulasi total harga ya. Jadi sekarang kita tambahkan button ya, mungkin di sini saja ya posisinya. Buttonnya kita ganti dengan hitung ya, hitung. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, ada lagi yang kurang? Saya rasa tidak ya, jadi semuanya sudah lengkap. Mungkin di bawah sini bisa kita tambahkan button satu lagi untuk kembali ya, kembali ke halaman sebelumnya, atau cancel ya, cancel. Untuk kembali aja ya, kita ganti teksnya dengan kembali. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira tampilan kalau pengguna memilih menu yang pertama, yaitu menu pindang tulang ya. Biar nggak ribet ya, kita selesaiin aja satu persatu ya. Ini berarti dari screen 2 langsung kita atur bloknya ya. Jadi
mungkin kita balik dulu ya ke screen yang pertama tadi. Untuk pindang tulang, sekarang kita atur bloknya. Oke, kita masuk ke blok 1. Oke, when button 1 klik ya. Jadi kita akan masuk ke control ya. Kemudian kita pilih open another screen name. Oke, untuk nilainya kita tambahkan teks paling atas. Nama screennya screen 2 ya, atau screen 2. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, demikian juga dengan tombol ya atau button yang lain. Ketika diklik juga akan menuju ke screen-nya masing-masing. Oleh karena itu kita duplikatkan saja ya semuanya. Oke, jadi kita ada berapa? Ada 5 ya. Jadi ada 5 button, semuanya kita bikinkan ya screen-nya masing-masing. Oke, seperti ini. Ini when button 2 klik, when button 3 ya, button 3, button 4 dan button 5 ya yang tentang rumah makannya. Oke, ini di pollnya saja ya, semuanya nanti kita ikuti, diingatkan. 4, kemudian 5, yang terakhir screen 6. Oke, udah lengkap ya sebenarnya kalau untuk screen yang pertama, jadi udah kita tambahkan semua. Sekarang kita beralih ke screen 2. Oke, jadi desainnya seperti ini. Kita perlu melakukan perhitungan ya ketika tombol hitung diklik. Tombol hitung itu berarti button 1 ya. Kalau button 2 kan untuk kembali. Nah, kita pilih button 1. Kemudian nanti apa yang akan ditampilkan ya, atau akan ditampilkan di mana, yaitu akan ditampilkan di label 6. Benar, label 6? Oh, bukan ya. Jadi di label 8 ya. Label 8 hasil perhitungannya akan ditampilkan di label 8 ya. Jadi kita balik dulu ke blok. Oke, kita lihat label 8. Oke, yang ini kita scroll ke bawah ya, set label 8 text 2 ya, kita pilih yang ini, kita taruh di sini ya, boleh ya, karena masih silang kita tambahkan dulu nilainya. Oke, jadi kita perhatikan merupakan perkalian ya. Jadi satu porsinya 40.000 dikali jumlah porsi yang kita peroleh dari text box ya, text box. Oke, berarti karena perkalian kita masuk ke built-in match, kita cari yang perkalian. Oke, ini ya. Oke, kemudian akan kita kalikan text box 1 ya nilainya ya. Jadi kita klik dulu, kita scroll ke bawah. Oke, yang ini ya, text box 1 teks. Oke, kita coba aja ya. Oh, ini tambah ya tadi ya, sorry ya, saya salah.
kita ganti, seharusnya kan perkalian ya. Oke, kita cari perkalian yang ini, balik lagi ke textbook 1, kemudian ini taruh di dalamnya. Untuk yang sebelahnya kita ambil dari match ya, yang pertama yang ini kita berikan nilainya 40.000. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa dipasang. Oke. Ya, logiknya simple ya. Jadi kalau misalnya diklik hitung, maka nanti akan dikalikan ya jumlah porsi dengan harga satuan dari pindang tulangnya, yaitu 40.000. Kemudian ya kita belum selesai, tambahkan satu lagi button 2 ya. Button 2 kita akan kembali ke halaman screen 1 ya, atau ke halaman menu utamanya ya. Oke, jadi kita ke atas lagi, pilih control, kemudian pilih iya, open another screen name ya, kemudian teks ya, kita isikan di sini screen 1. Ya, mungkin kita tambahkan satu lagi ya. Kalau misalnya ingin close, boleh ya di sebelah sini atau di bawahnya. Ya, kalau pengen rapi sih di samping sini ya. Kalau ini kita tambahkan aja satu lagi horizontal arrangement-nya. Ya, enggak apa-apa ya, agak repot dikit ya. Oke. Kemudian kita taruh di dalamnya sini ya. Kembali, kemudian di sebelahnya kita tambahkan close atau keluar. Oke, seperti ini. Oke, ini kita untuk keluar ya kita tambahkan lagi berarti ya, hampir sama dengan yang di atas ya. Ini kita ganti button 3, open another screen. Ini kita hapus dulu, kita pilih blok yang lain yaitu close applications ya. Oke, seperti itu. Oh ya, berarti sampai di sini udah selesai ya untuk menu pertama. Jadi untuk yang pindang ya, kalau ingin ditambahkan variasi yang lain yang lebih detail, boleh silakan ya. Nah, kemudian sampai di sini kita coba dulu ngerunning aplikasinya ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi, baru nanti kita lanjutkan dengan menu yang kedua. Seperti biasa kita akan menggunakan emulator ya sebelum kita transfer atau kita taruh di smartphone. Oke, jadi kita buka langsung ya emulatornya, namun sebelumnya kita build dulu ya file APK-nya. The server is busy. Oke, jadi proses
compiling ya dari file APK-nya sedang dikerjakan sembari kita membuka emulator ya, juga lagi loading. Oke, jadi sekarang file APK kulinernya sudah siap untuk diinstal. Oke, langsung kita open. Ya, kita lihat hasilnya ya. Jadi yang pertama yang baru kita selesaikan ya, pindang tulang menu pertama. Oke, hintnya ini tadi lupa ya, tidak kita hapus. Misalnya kita isikan porsinya 5 ya, jadi untuk 5 orang kita hitung, berarti yang harus dibayar adalah sebesar Rp200.000. Oke, jadi logik perhitungannya sudah benar. Sekarang kita bisa langsung kembali ke halaman sebelumnya. Oke, jadi logik kembali ke halaman sebelumnya juga sudah benar. Oke, jadi mungkin kita perbaiki ya beberapa hal, termasuk juga size dari tulisannya ya, kemudian tombol yang di bawah ini juga bisa kita update ya, kita perbaiki. Oke, mungkin demikian ya kalau untuk yang ini ya. Kita balik lagi berarti ke MIT Apps Inventor-nya. Oke, kita sini kita perbaiki dulu ya, mungkin dari desainnya. Ya, berarti untuk yang ukuran hurufnya kita perbesar ya, biar lebih jelas. Karena sebenarnya kita buat aplikasi tidak hanya mementingkan dari segi fungsinya, tetapi dari segi interface ya, dari segi tampilannya juga ya, bagaimana tampilannya familiar, mudah digunakan ya, nyaman ketika dilihat ya, tulisannya jelas. Nah, hal-hal seperti itu ya tidak boleh kita abaikan ya. Jadi kalau kita hanya fungsinya saja ya, terkadang kalau di era seperti sekarang kurang pas ya. Jadi kita harus memadukan fungsinya oke, tampilannya ya seperti tulisannya, layoutnya juga oke. Jadi semuanya harus kita perhatikan. Oke, kemudian ini biar nggak terlalu kecil kita buat 40 pixel. Oke, seperti ini. Hintnya tadi ini kita input jumlah porsi. Oke, ini teksnya boleh kita hapus ya. Oke, kira-kira seperti ini ya setelah diperbaiki. Sekarang kita lanjut ke rendang ya, rendang. Oke, jadi kita tambahkan screen yang baru, yang ketiga, yang tadi udah kita isikan sebelumnya. Jadi sebenarnya caranya hampir sama ya, jadi kita atur terlebih dahulu tampilannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan label ya di dalamnya dengan posisi center. Labelnya juga kita perbesar, kemudian berwarna biru. Teks yang ditampilkan
menu rendang. Oke. Kemudian sekarang kita atur ya di bawahnya informasi tentang menu rendang. Oke, di bawahnya masakan rendang khas daerah Padang ya. Kemudian bawahnya lagi kita tambahkan 1 porsi 35 iya 35.000. Oke, di bawahnya layout lagi kita atur height-nya 30 pixel, atau 40 ya, lebarnya 300 pixel ya, seperti yang sebelumnya. Labelnya kita tambahkan, oke, ini kita buat left center, bukan ya, left tetap ini center. Labelnya jumlah porsi. Kemudian ini tambahkan text box ya, tempat isi porsinya ya, berapa porsi. Di bawahnya kita tampilkan tombol dulu ya, button dulu, hitung ya. Oke, kemudian di bawahnya total harga ya. Boleh lagi kita menggunakan horizontal arrangement lagi, atur kembali. Jadi di sini total harga. Oke, kita senterkan total harga Rp. Oke, biar ini kita berikan warna biru lagi ya. Boleh juga dibolkan dan perbesar. Oke, di sebelahnya kita tambahkan label lagi 18 bold berwarna merah boleh ya. Kemudian di polnya kita kosongkan saja, tetapi ada ya. Oke, kemudian yang ininya hintnya juga kita hint ya, ada nggak? Teksnya udah nggak ada ya, jadi seperti itu. Bawah sini kita tambahkan ya seperti sebelumnya 2 button, berarti layout lagi ya, nggak apa-apa ya, menggunakan layout lagi. Jadi kita tambahkan ini 40 pixel, dalamnya kita tambahkan
2 buah button. Tahu ya fungsinya ini untuk yang pertama kembali, kemudian yang kedua untuk keluar aplikasi. Oke, jadi lebih kurang seperti ini sobat. Mirip ya dengan yang pindang tulang ya. Sekarang langsung kita menuju bloknya. Oke, yang screen 1 yang menuju ke rendang itu udah kita atur. Sekarang langsung saja kita buat di sini. Sama seperti yang pindang tulang, kita akan masuk ke button 1 dulu. Kemudian hasil perhitungannya akan ditampilkan di label berapa? Ya, di label 7 ya, label 7. Oke, kita pilih atau sorot label 7, set label 7. Oke, yang ini ya. Jadi kita taruh sini. Sama seperti yang sebelumnya, kita pilih built-in block ya dari match, yaitu perkalian. Perkalian nilai yang diinput melalui text box 1. Oke, ini ya text box 1.text dikali dengan harga satu porsinya, yaitu Rp35.000. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa kita tambahkan blok untuk kembali dan keluar aplikasi. Oke, control, kemudian kita pilih open another screen name ya. Teks yang paling atas kita isikan screen 1. Oke, ini kita copy aja, kita hapus, kita pilih close application. Oke, ini button 3 ya. Oke, jadi udah lengkap ya, kira-kira seperti ini. Oke, berarti kita udah selesai ya dengan rendang ya. Kita balik ke desain. Nah, untuk mie celor dan soto ayam ya mungkin silahkan ya, bisa sobat kerjakan sendiri ya, tapi ya kalau bisa ditambahkan ya, diselesaikan mie celor dan soto ayamnya ya. Caranya hampir sama seperti pindang tulang dan rendang. Logiknya, bloknya juga sama. Kita langsung ke tentang rumah makan ya, nanti baru kita kembali uji coba menggunakan emulatornya ya. Nah, tentang rumah makan ya kita buat aja, berarti screen yang ke berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tambahkan screen 6. Oke, bisa kita tambahkan atur dulu seperti biasa. Kemudian labelnya ya, ini tadi kita atur
center, bold ya seperti biasa. Kemudian warnanya silakan dipilih ya sesuai dengan selera masing-masing. Ini adalah rumah kuliner. Musi ya. Oke, seperti ini. Ya. Kita bisa buat kata-katanya di sini ya, atau kalau ingin tambahkan promosi kan, IG-nya apa misalnya kan, nomor telepon, alamat, boleh kita tambahkan di bawah sini. Oke, kita tambahkan alamat ya, Jalan Jenderal Sudirman, KM 4,5. IG misalnya kan, IG-nya kuliner titik musi. Kemudian apalagi, email ya, email kuliner@musi.com. Oke, terlalu panjang ya. Mungkin bisa kita bagi-bagi. Ini IG-nya, emailnya aja kita pindahin ke bawah. Tambahin label di bawah. Kemudian email kuliner@musi.com. Oke, mungkin seperti ini aja ya, tentang atau informasi tentang rumah makan kuliner ini ya, simple tetapi sebenarnya sudah sangat informatif ya. Kan kalau ada calon pembeli ya yang ingin lebih banyak, pengen lebih tahu tentang kuliner ini, bisa langsung cek di IG-nya ya. Jadi di sini mungkin lebih banyak informasi tentang gambar menu makanannya ya, tentang informasi harga setiap kuliner yang disediakan ya. Oke, jadi sobat, mungkin demikian saja ya tutorial atau sharing bagaimana cara membuat aplikasi kuliner sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Sampai jumpa di video sharing berikutnya.